Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial estimator. Untuk kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana caranya menghitung kebutuhan bata ringan dalam pemasangan dinding. Sebenarnya dalam pemasangan dinding ini material yang digunakan bisa berbagai macam, yaitu seperti bata merah, bata putih, bata kok, dan juga bata ringan. Tetapi untuk kali ini saya akan fokuskan pada material bata ringan. Adapun langkah-langkahnya saya bagi menjadi 4 tahap atau 4 step. Di sini guna untuk mempermudah teman-teman dalam memahami tutorial kali ini sehingga teman-teman cukup mudah paham dengan apa yang saya jelaskan. Untuk tahap pertama yaitu menghitung luas dinding yang akan dikerjakan. Ini adalah wajib teman-teman tahu berapa sih luas dinding yang akan teman-teman buat. Kedua, tentukan jenis material yang akan digunakan. Kebetulan di sini materialnya menggunakan material bata ringan. Ketiga, hitung jumlah bata ringan dan semen perekat yang dibutuhkan. Kenapa di sini ada semen perekat? Karena pasangan dari bata ringan adalah semen perekat. Keempat, ada tahap terakhir yaitu menghitung total seluruh biaya yang dibutuhkan sehingga teman-teman tahu berapa sih budget uang yang harus teman-teman keluarkan untuk membeli material. Nah, langsung saja untuk tahap pertama yaitu menghitung luas dinding yang akan dikerjakan. Di sini saya memiliki dua contoh model dinding. Untuk contoh pertama ini adalah contoh model dinding yang datar tanpa variasi. Kebetulan di sini modelnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Di sini memiliki tinggi atau lebar yaitu 300 cm dan panjangnya adalah 620 cm. Maka luasnya ini cukup sederhana, tinggal teman-teman hitung dengan rumus matematika sederhana yaitu panjang dikali lebar atau tinggi. Maka panjangnya ini 620 cm dan tinggi atau lebarnya adalah 300 cm. Karena luasan bata ringan atau luasan dinding itu biasanya dalam satuan meter, maka kita konversi ke dalam meter dulu. Nah, ingat catatan di sini. Untuk satuan dikali satuan itu harus seragam. Misal senti ya dikali senti, kilometer dikali kilometer, dan meter dikali meter. Karena di sini meter, maka kita konversi dulu. Jadi 6,2 meter dikali 3 meter, yaitu hasilnya luas untuk dinding ini adalah 18,6 meter persegi. Cukup mudah ya untuk luasan seperti ini. Contoh kedua, yaitu model dinding bata ringan yang memiliki variasi. Seperti di sini, ada balok beton atau balok cor, kemudian ada pintu, dan jendela. Nah, karena balok beton ini tidak mungkin dipasangi bata, pintu pun tidak mungkin, jendela pun tidak mungkin, maka ini tidak bisa dihitung. Maka, bagaimana cara menghitung luasan dindingnya? Itu luasan dinding tanpa pengurangan, jadi kita hitung secara full kotak seperti ini, tanpa pengurangan, dikurangi. Apa yang akan kita kurangi? Nah, di sini ada balok cor, maka dikurangi luasan balok cor, dikurangi luasan pintu, dikurangi luasan jendela. Misal di sini ada lubang angin-angin ya teman-teman, kurangi lubang angin-anginnya itu. Nah, luas dinding tanpa pengurangannya itu tinggi atau tebalnya adalah 300 cm dan panjangnya 620. Kemudian untuk luas balok cor, panjangnya 620 dan tinggi atau tebalnya adalah 20. Jadi tinggi atau lebarnya ada 20. Jadi untuk tebalnya ini, tebal bata, tebal cor, tebal pintu, tebal jendela kita abaikan dalam perhitungan luas dinding. Hingga 620 kali 20 untuk balok cor, kemudian luas pintunya adalah 200, tinggi atau lebarnya 200 dan panjangnya itu 90 cm. Kemudian luas jendelanya yaitu di sini panjangnya itu 60 cm, kemudian tinggi atau lebarnya adalah 150. Jadi 150 kali 60. Seperti biasa kita konversi ke dalam meter seperti ini jadinya, kemudian hasilnya adalah 14,66. Jadi untuk luasan seperti model ini, luasnya adalah 14,66 meter persegi. Jadi ini sudah termasuk pengurangan dari jendela, pintu, dan balok. Oke, cukup mudah ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Karena model-model jenis 2 ini
yang pasti ada dalam pembangunan rumah, gedung, pagar, ataupun lainnya. Ada yang bentuknya polos seperti ini, ada yang bentuknya variasi seperti ini. Jadi teman-teman harus bisa memahami kedua contoh seperti ini. Oke, jika teman-teman sudah memahami perhitungan kedua model ini, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu menentukan jenis material yang akan digunakan. Nah, kebetulan material yang kita gunakan adalah material bata ringan, di mana material bata ringan ini memiliki berbagai ukuran. Sebenarnya ukuran itu sama. Untuk di sini tingginya itu atau lebarnya itu ya 20 cm, kemudian panjangnya itu 60 semua rata-rata. Tetapi yang membedakan tipenya adalah tebalnya. Tebalnya ini yang ini, yang ke sini. Itu ada yang 7,5, ada yang 10, ada yang 12,5, ada yang 20 gitu kan. Tetapi yang umum digunakan di Indonesia itu adalah 7,5 dan 10 gitu kan. Dan yang paling sering ditemui adalah 10, maka saya memfokuskan pada ukuran ringan ini, tebal 10, tinggi atau lebarnya 20, dan panjangnya 60. Nah, untuk jenis material bata ringan ini, karena material bata ringan saat kita membeli di toko bangunan gitu kan, biasanya dalam kubikasi gitu kan, atau juga bisa sih dalam buah gitu kan, atau per biji atau per buah, tetapi harganya pasti lebih mahal. Kalau kita membeli dalam meter kubik agak sedikit murah, tetapi ya itu situasi gitu, tergantung situasi gitu kan. Ya kalau misalnya teman-teman butuhnya cuma dikit ya belilah dalam satuan buah, tapi kalau teman-teman butuhnya banyak, ya enaknya beli dalam satuan kubik karena lebih murah. Nah, untuk satu bata ringan, 1 meter kubik bata ringan ukuran 10 x 20 x 60 cm ini itu adalah 83 buah. Asal muasal 83 buah dalam 1 kubik ini, yaitu adalah 1 kubik dibagi ukuran batanya itu 10 cm atau 0,1 dikali 0,2 dikali 0,6, ini dibagi hasil ini. Dapatlah 83,33 buah dan dibulatkan ke bawah. Jadi 1 kubiknya itu adalah 83 buah. Silahkan teman-teman cari di toko manapun. Kebanyakan untuk ukuran bata ringan ini, jika kita membeli dalam 1 kubik, pasti jumlahnya ada 83 buah. Nah, jika teman-teman sudah menentukan ukuran bata ringan yang akan digunakan, kemudian teman-teman pilih merek bata ringan yang akan teman-teman pasang, karena bata ringan ini memiliki berbagai macam merek. Ada Plascon, ada Citicon, ada Green Eleven, ada apa lagi ya, banyak lah gitu kan. Nah, kebetulan contoh di sini saya menggunakan merek Citicon. Nah, kebetulan harga saat ini, kebetulan saya ada di Salatiga Semarang. Untuk merek Citicon ini harganya 750.000 per meter kubik. Jadi setelah ditentukan material bata ringan, lalu tentukan material pendukungnya. Nah, dalam pemasangan bata ringan ini tidak mungkin dong kalau misalnya bata ringan ini dipasang tanpa material pendukung gitu kan. Jadi kalau bata ringan ini tidak akan mungkin menempel satu sama lain jika tidak menggunakan semen. Nah, biasanya dalam pemasangan bata ringan ini menggunakan semen perekat, tidak menggunakan semen adukan. Biasanya kan kalau pemasangan bata merah itu adukan pasir dan semen, tetapi kalau bata ringan ini biasanya menggunakan semen perekat atau semen instan. Kebetulan di sini saya menggunakan semen perekat atau semen instannya adalah merek Mortar Utama. Silakan teman-teman juga gunakan merek yang ada di tempat teman-teman, karena merek semen perekat atau semen instan ini macam-macam. Ada model Dry-Mix, ada Green Eleven, ada Mortar Utama, ada lain-lainnya gitu kan. Silakan teman-teman pilih. Kemudian di sini saya menggunakan Mortar Utama, di mana saya menggunakan bata ringannya tebal 10, maka untuk pengaplikasian semen MU ini tebal 10 adalah 10 meter persegi per sak. Jadi kebetulan saknya ini adalah 40 kilo. Untuk memasang bata tipe ini untuk tebal 10 itu satu sak ini bisa digunakan untuk 10 meter persegi luasan dinding. Nah, setiap merek itu mungkin berbeda-beda daya sebarnya. Silakan teman-teman cari daya sebar dari semen perekat yang teman-teman gunakan. Biasanya dalam saknya ini ditulis gitu kan, ada tertulis daya sebar gitu kan, satu sak untuk berapa meter persegi luasan.
kebetulan untuk MU ini 10 meter persegi per saknya. Dan harga untuk saat ini di kota saya yaitu 85.000 per sak untuk ukuran 40 kilo. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang material yang dibutuhkan yaitu air, karena semen pekat ini tidak mungkin menempel gitu kan kalau tidak dicampur air. Tapi di sini kita abaikan untuk air, karena mungkin air teman-teman bisa menggunakan air di rumah gitu kan. Di sini saya akan fokuskan pada material yang kita beli di toko gitu kan. Oke, kita lanjut ke tahap 3. Di sini adalah menghitung jumlah bata ringan dan semen pekat yang dibutuhkan. Nah, ini adalah jumlahnya gitu kan. Kebutuhannya berapa sih bata ringannya itu dan semen pekatnya itu gitu kan. Saya ambil contoh, di contoh satu aja ya. Jadi biar gampang hitungnya gitu kan. Bisa juga contoh, tapi di sini biar cepat kita ambil contoh satu karena sama saja sih, tinggal bagi aja luasannya gitu kan. Sini saya ambil contoh satu. Jadi di contoh satu ini luasan dinding ini ada 18,6. Maka berapa sih kebutuhan bata ringannya itu? Tinggal teman-teman luasnya ini dibagi panjang ini per lebar atau tingginya. Jadi tebalnya itu kita abaikan. Jadi teman-teman mau menggunakan tebal 7,5, menggunakan tebal 10, atau tebal-tebal bata ringan yang lainnya, perhitungan akan sama. Luasnya dibagi 0,6 kali 0,2, pasti seperti itu. Maka didapatlah jumlah bata ringannya itu adalah 155 buah. Nah, teman-teman, kalau misalnya 155 buah ya teman-teman bisa beli dalam satuan buah gitu kan. Kebetulan di tempat saya itu satu buahnya itu 9.000 gitu kan per buah gitu kan. Kalau misalnya kita rubah dalam satuan kubik, karena satu kubik untuk material bata ringan ukuran 10 x 20 x 60 adalah 83, kalau kita rubah jadi kubik adalah 1,86. Dan kita beli tidak mungkin dalam satuan koma gitu kan. Misalnya kubik itu dalam bilangan angka bulat, maka saya bulatkan menjadi 2 meter kubik. Tetapi jika dibulatkan akan ada kelebihan bata ringan sebanyak 11 buah. Jadi teman-teman mungkin bingung, teman-teman mau beli buah atau dalam satuan kubik, ya terserah teman-teman. Teman-teman kalikan saja harga material bata ringan itu di tempat teman-teman lebih murah mana, lebih murah dalam satuan buah atau dalam kubik gitu kan. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan semen pekat. Karena semen pekat ini dari sebarnya 10 meter persegi per sak, maka tinggal luas dindingnya ini 18,6 dibagi daya sebarnya. Jadi 18,6 bagi 10 yaitu 1,86 sak. Nah, itu harus dibulatkan kalau dalam bentuk sak atau beli semen. Nah, karena semen tidak mungkin kita beli ke toko itu, Pak saya beli semen 1,86, itu tidak mungkin gitu kan. Pasti dalam bilangan bulat juga. Maka saya bulatkan menjadi 2 sak gitu kan. Oke, di sini teman-teman paham. Jadi untuk kebutuhannya sudah terhitung semua, yaitu batanya itu membutuhkan 155 buah atau 2 meter kubik ya. Dan juga kebutuhan semen perekatnya itu untuk MU, kebetulan saya menggunakan MU 380 membutuhkan 2 sak. Lalu tahap terakhir adalah baru menghitung total seluruh biaya yang dibutuhkan. Ini adalah estimasi budget teman-teman yang harus teman-teman keluarkan untuk membeli material. Caranya ya cukup mudah, tinggal teman-teman jumlah-jumlah di sini dikali dengan harga di sini, gitu kan. Yaitu tinggal jumlah bata ringan dikali harga bata ringannya ditambah jumlah semen pekat dikali harga semen pekatnya. Nah, jumlah bata ringannya kebetulan saya hitung-hitung di sini lebih murah menggunakan satuan kubik atau dibeli dalam satuan kubik meski kelebihan 11 buah karena lebih murah dan juga saya masih untung bisa digunakan mungkin untuk ngejain apa gitu pas 11 buah, maka saya beli dalam satuan kubik karena lebih murah, tinggal 2 meter kubik dikali 750.000 per kubik ditambah 2 sak dikali 85.000 per sak, maka totalnya adalah 1.670.000. Jadi saya saat ini membangun dinding seperti ini
untuk batanya aja, untuk pemasangan batanya aja, saya harus mengeluarkan uang sebanyak 1.640.000 untuk membeli material bata ringan dan pendukungnya, yaitu semen perekatnya. Jadi untuk tutorial kali ini ya cukup mudah. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Dan next time saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung upah borongan untuk bata ringan ini, atau juga upah harian, dan juga harga satuan, membuat harga satuan dalam pembuatan dinding bata ringan ini. Mungkin untuk kali ini saya cukupkan tutorialnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.